kambing kepotong badannya, kakinya misal, itu dia masih mau kepotong, ya kayak kita aja. Ya badan seseorang itu kalau potong, ada kepotong badannya, ya. Kalau kita wajib dikubur tetap. Nah kalau itu najis yang dijadikan suci itu apa? Bulu, ya. Paham nih? Ya. Kalau selainnya berarti kayak misalnya tangannya kepotong itu kambing, di tangan itu bagian depan tuh ada tangannya yang sakit. Ya kan kalau bahasa bahasa kita kan, ya jauh pada kita suruh dulu gitu kan, pasti kan tangan kita yang ada di depan. Kalau jadi kambing, makanya tetap kambing itu punya tangan. Mana tangannya kambing? Kita bingung. Punya tangan. Nah, itu yang di depan kambing tangan itu berarti kambing, kebo, sapi yang di depan berarti tangannya. Sama aja kita nggak percaya coba itu kalau iya rangka-rangka begini pastinya. Kudu dicontohin aja gitu. Ya kan? Nah iya, kambing, sapi ada tangannya. Nah itu kalau kepotong itu jadi najis. Yang dimaksud yang di sini itu apa? Ya, apa? Bulu-bulunya. Kalau bulunya bercampur di mana tadi di anggota badannya itu yang tadi keputus, ya sama, hukumnya sama sama yang keputus itu. Ya, misalnya kan ini tangan kambing nih, tangan kambing kan banyak bulunya tuh, bukan bulunya doang putus, apa copot, nama tangan-tangannya, ya putus. Ya itu juga najis semuanya. Bulu yang ditempel masih di yang putus itu, ya najis juga. Paham? Maksudnya bulunya enggak, ya kan karena nempel di bab ini itu yang apa yang putus itu najis, semua jadi najis gitu. Kecuali kalau bulunya doang waktu terlepas, ya waktu itu jelas ya, jadi dipahami. Kita ragu-ragu nih, ragu-ragu. Ini rambut atau bulu yang boleh dimakan atau enggak? Ini dari kucing atau dari kambing? Kadang sama ya. Ini bulu kucing atau bulu kambing nih? Ya tinggal dilihat aja. Keadaan kita banyak tapi keseringan kita. Ini masih ingat kemungkinan kambing lewat sini kan begitu. Ya, cuman kan ya itulah yang namanya ragu-ragu di sini ya. Ahwan min makulin au ghairi awin pasal min hayyin atau maitin, terlepasnya dari yang hidup atau dari mati, itu tetap dihukumkan kalau ragu-ragu begitu watahirun. Masih alhamdulillah. Ya cuman kan kita ya ini kalau ragu-ragu mungkin memang kalau yang biasa itu kambing sama kucing barengan. Nah kalau kita ngelihat udah di sekitar kita kebiasaan kambing main kambing kali kambing dari mana kalau lewat. Ya kalau yang nanti ragu-ragu kan pasti setimpalan ya kan. Ini ragu-ragu kagak timpalannya. Ya. Maksud itu ragu-ragu tuh yang kiranya jelas. Ini aduh bulu kucing bulu kambing ini. Bulu kambing kali bulu kambing. Hambatan kambing lewat sini kan kagak kenal lewat. Setahun sekali. Lebaran. Yo, kalau rambut orang kan rambut jasad. Nah ini sekarang, ya. Nah yang tadi ditanya itu kulit-kulit atau binatang-binatang yang mana tadinya najis bisa jadi disucikan. Walayat kurusai untuk tidak bisa menjadi suci sedikit sesuatu minan najasat dari yang najis, aslinya najis. Ya, tidak bisa jadi suci illa salah satu asya, kecuali 3 macam. Nah ini yang tadi ditanyain juga. Ya.
Ini semua yang dikatakan bisa jadi suci dari yang najis, sesuatu yang najis itu yang akan disebutkan ini ada 3 macam, kecuali 3 macam. Jadi semua nggak bisa jadikan suci kecuali 3 macam ini. Contoh misalnya ada bangkai, ya bangkai nih terdapat di dalam bangkai itu ada apa? Biar ngawetin garam, ya. Terus jadi garam itu bangkai ini, ya kan? Berubah jadi garam. Atau dibakar, bangkai dibakar jadi arang, ya kan? Ada nggak? Ada. Atau eh, adonan yang dibikin dari yang najis, ya, terus jadi tanah, dikumpulin didiemin jadi tanah. Nah makanya kita di kuburan tuh pas dilihat orang yang di kuburan kan tuh udah pasti bercampur itu, apalagi yang di makam-makam umum, ya. Ntar ada kadang digali, ya, udah gabung, dipendam, dia apa, digabungin lagi, ya. Ada yang udah nggak ada bekasnya, ya. Berarti kan bercampur itu semua. Bahkan manusia udah, ya manusia tapi kan ada di dalamnya kotoran. Ya, manusia ini memang suci, tapi kalau kotorannya ada di dalam itu loh, ya. Nah itu kan udah bercampur tuh tanah tuh, ya semuanya. Santri. Nah itu masih dihukumkan di najis, paham? Santri. Ya, dihukumkan najis. Itu kan tanah tuh, ya di kuburan tuh, kan orang kan tuh isinya kuburan. Nah terkadang digali, ya udah kagak ada, udah bercampur dengan tanah lagi, itu tetap dihukumkan najis. Kenapa? Karena udah berbarengan atau bergabung dengan ini yang ada di dalam kita nih, kotoran-kotoran, ya, maka dihukumkan najis. Bukan manusia bukan, tapi yang ada di dalam kotoran kita itu yang ada. Nah itu tetap dihukumkan seperti ya, najis yang adanya. Nah ini yang 3 ini bukan itu, ya. Pokoknya tidak bisa menjadi suci selain sesuatu yang najis itu kecuali yang 3 ini. Apa? Al khamru ma'a ina'iha idza sarat khallan bi nafsiha. Khamr, perasan apa? Perasan anggur itu kalau udah menjadi cuka dengan sendirinya. Itu terkadang cuka itu ya memang dibuat dari anggur. Terkadang anggur itu diperes memang pengen dijadi cuka. Ada produksi yang begitu, ya itu dihormatin itu kalau yang begitu, ya, dan itu memang kalau asli itu enak, ya. Cuka yang memang asli dari peresan anggur itu memang asli itu mahal, tapi ya, itu memang beda cuka sama yang biasa bakso itu kan cuka juga, ya, ya. Kalau yang benar-benar asli itu dari anggur, peresannya itu didiemin jadi cuka, wah itu enak, itu halal dan suci, ya. Tempat-tempatnya bersama tempat-tempatnya, cuma nggak boleh dicampur dengan yang lain. Kalau pengen dijadi cuka itu asli memang benar-benar cuka dari khamr, nggak boleh dicampur dengan yang lain biar cepet jadi cuka ini nggak bisa, ya. Tapi kalau dijemur nggak apa-apa, masih dikatakan itu nggak bercampur. Itu nggak boleh dengan dicampur air kayak apa kayak, pokoknya memang sendirinya baru dikatakan suci, ya. Dan itu produksi begitu tuh ada dan memang dihormatin kalau kayak begitu, masih dihormatin. Itu khabar ma'a inaiha bersamaan dengan bejana tempat-tempatnya, dia itu kalau udah menjadi cuka maka jadi hukumnya suci. Idza sarat khallan bi nafsiha. Yang selanjutnya wal jildu, yang kedua. Wal jildu. Jelas itu ya? Jelas. Wal jildu al mutanajjisu.
jilid yang menjadi najis dengan mati, dengan bangkai. Ya. Ini beda kalau jilid yang dipotong tadi itu, kambing dipotong, ikan apalagi, ya, memang ikan matinya juga suci kok. Nah, itu sebelum itu suci. Ya. Kalau kambing, kalau anjing sama babi nggak bisa. Bugol langsung pokoknya nggak masuk. Ya. Anjing sama babi kulitnya walaupun dia udah mati nggak boleh disamak. Makanya itu semua itu anjing sama babi itu nggak masuk tuh pokoknya. Itu udah bugol langsung aja udah. Ya. Nah kalau yang selain itu masih bisa. Itu apa disamak. Ya. Wal mughaladha itu paino najisun qabla maut, yang namanya mughaladha emang najis sebelum matinya juga, maka nggak bisa. Ya. Macan, kucing sebelum mati najis apa? Suci. Ya suci lah. Kecuali kalau emang dia habis kena najis, ya itu udah najis namanya. Makanya kucing kadang dipegang-pegang, di apa digendong-gendong, ya kalau memang suci bersih nggak kena najis ya suci. Ya jelas ya, kecuali emang udah jelas-jelas habis kena najis, lagi dia dibersihin dulu. Macan, siapa yang megang berani macan? Ya ada kita dipatok. Ngerti ada lagi, waduh masya Allah, alhamdulillah masya Allah. Ya. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga tuh yang baru nih sekarang lagi. Ya Allah, kendas juga kepala ini. Tapi heran, apa iya masa dibuntukin doang tuh kepala sama macan? Itu yang di Lampung tuh lagi keliaran tahu macan atau kambing itu yang masa iya nggak hancur, masih cuma kepalanya doang dicopotin. Ya semua kan, dan juga kalau iya masa